Tahun ini adalah tahun politik. Jaga persatuan dan kesatuan. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Jangan sampai hanya karena pilihan yang berbeda, tetangga tidak menyapa tetangganya. Jangan karena pilihan yang berbeda, teman menjadi lawan. Jangan karena pilihan yang berbeda, silaturahim menjadi putus. Jangan karena pilihan yang berbeda, kita menjadi gontok-gontokan satu dengan yang lain, saling membenci, saling menghujat, saling mengadu domba. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang tahun ini adalah tahun politik. Pilihan presiden dan wakil presiden, pilihan calon legislatif atau pilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Pilihan kita boleh berbeda, tapi jagalah persatuan dan kesatuan. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dicintai dan dimuliakan Allah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan Allah nikmat-nikmat yang luar biasa, sehingga sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, semoga Anda semua saya doakan sehat walafiat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan Allah. Yang belum ketemu jodoh, saya doakan ketemu jodohnya. Yang belum punya pekerjaan, saya doakan segera punya pekerjaan. Yang ekonominya sulit, saya doakan ekonominya bangkit kembali. Dan yang saat ini punya proyek, saya doakan proyeknya lancar, usahanya lancar. Yang belum berangkat haji, saya doakan segera berangkat haji. Yang punya hutang, saya doakan hutangnya segera lunas. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun ini adalah tahun politik. Jaga persatuan dan kesatuan. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Jangan sampai
hanya karena pilihan yang berbeda, tetangga tidak menyapa tetangganya. Jangan karena pilihan yang berbeda, teman menjadi lawan. Jangan karena pilihan yang berbeda, silaturahim menjadi putus. Jangan karena pilihan yang berbeda, kita menjadi gontok-gontokan satu dengan yang lain, saling membenci, saling menghujat, saling mengadu domba. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang tahun ini adalah tahun politik, pilihan presiden dan wakil presiden, pilihan calon legislatif atau pilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Pilihan kita boleh berbeda, tapi jagalah persatuan dan kesatuan. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai muslim harus memilih pemimpin yang baik. Karena memilih pemimpin yang baik adalah demi Indonesia 5 tahun ke depan. Memilih pemimpin yang baik, maka itu akan membuat bangsa Indonesia 5 tahun ke depan menjadi bangsa yang dihargai oleh negara-negara lain. Salah memilih pemimpin 5 tahun ke depan, maka Indonesia akan menjadi negara yang rusak, akan menjadi negara yang hancur. Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak, ayo kita memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Contoh kita tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh yang baik, ada taulatan yang baik bagi kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi nabi dan rasul, tapi beliau Rasulullah adalah contoh dan taulatan yang baik bagi kita. Maka contohlah Rasulullah agar hidup dan kehidupan kita menjadi berkah. Apapun posisi kita, Anda seorang kiai yang mengajarkan ilmu, maka Rasulullah juga seorang pendakwah yang mengajarkan ilmu. Kalau Anda seorang pedagang, Rasulullah juga seorang pedagang. Kalau Anda seorang politikus, Rasulullah juga seorang politikus. Kalau saudara seorang presiden, Rasulullah juga seorang presiden dan kepala negara. Kalau Anda seorang kepala rumah tangga, maka Rasulullah juga punya anak dan istri. Maka contoh kita tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses berdakwah hanya dalam jangka 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 23 tahun Rasulullah berdakwah, sukses luar biasa. Itu yang harus kita contoh. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, kalau kita ingin memilih pemimpin yang baik, maka kuncinya adalah kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kunci sukses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 4 kunci sukses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sifat sidik. Rasulullah itu mempunyai sifat sidik, baik
Yang pertama, Rasulullah itu mempunyai sifat sidik, baik dan benar. Rasulullah sukses mendakwakan agama Islam hanya dalam jangka 23 tahun karena Rasulullah mempunyai sifat sidik, baik dan benar. Rasulullah tidak hanya baik kepada sahabat-sahabatnya, Rasulullah tidak hanya baik kepada teman-temannya, tapi Rasulullah sangat baik kepada musuh-musuhnya. Ketika Rasulullah di Taif mendakwakan agama Islam di Taif, dilempari batu, dilempari kotoran manusia, dilempari kotoran binatang, Rasulullah tidak membalas. Padahal mukanya berdarah, tubuhnya mengeluarkan darah, tapi Rasulullah tidak membalas. Padahal Rasulullah bisa membalas. Bahkan malaikat Jibril menawari gunung Uhud dilemparkan kepada umat Taif, tapi Rasulullah tidak mau. Bahkan Rasulullah ketika disakiti, dilempari batu, dilempari kotoran manusia, dilempari kotoran hewan, Rasulullah malah mendoakan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk, hidayah, karena mereka tidak tahu bahwa saya adalah Rasulmu, saya adalah utusanmu ya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Orang yang kita contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dilempari batu tidak membalas, bahkan mendoakan. Ketika dilempari kotoran manusia tidak membalas, bahkan mendoakan yang melemparinya. Ketika dilempari kotoran hewan tidak membalas, bahkan mendoakannya. Maka pemimpin yang baik semacam itulah yang harus kita pilih. Pemimpin yang jejaknya baik, jejak digitalnya baik, jejak hidupnya baik, itulah yang harus kita pilih, karena demi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses mendakwakan agama Islam karena mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwakan agama Islam sangat dipercaya. Bahkan sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Maka kalau kita memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang bisa dipercaya. Ketika diberikan amanah, dia bisa dipercaya. Ketika dia diberikan jabatan, dia bisa dipercaya. Pemimpin semacam itu akan membuat negara dan bangsa kita menjadi bangsa dan negara yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sukses mendakwakan agama Islam hanya dalam jangka 23 tahun karena Rasulullah mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan apa adanya, artinya transparan. Rasulullah selalu transparan. Ketika turun ayat dari Allah, Rasulullah selalu menyampaikan ayat itu, tidak dipotong-potong. Orang semacam itu, pemimpin semacam itu, pemimpin yang transparan harus kita pilih, yang selalu terbuka dengan masyarakat, menyampaikan apa adanya. Pemimpin yang transparan akan membuat bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sukses mendakwakan agama Islam karena Rasulullah mempunyai sifat fatona,
cerdas. Cerdas di dalam membaca peluang, cerdas di dalam membaca situasi dan kondisi. Kecerdasan seseorang pemimpin sangat dibutuhkan di dalam menyelesaikan masalah, bukan malah membuat masalah. Kecerdasan seorang pemimpin sangat penting di dalam menyelesaikan masalah, bukan malah membuat masalah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dicintai dan dimuliakan Allah, ibu bapak rahimakumullah, itulah bagaimana kita memilih pemimpin. Maka contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah memilih pemimpin. Kalau kita salah memilih pemimpin, maka 5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi hancur. Tapi kalau kita baik di dalam memilih pemimpin, maka Indonesia 5 tahun ke depan akan menjadi negara yang kuat, negara yang hebat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, maka di dalam memilih pemimpin, yang pertama, pilihlah pemimpin yang sidik, yaitu yang baik dan benar. Yang kedua, pilihlah pemimpin yang amanah, bisa dipercaya. Dan yang ketiga, pilihlah pemimpin yang tabligh, menyampaikan sesuatu dengan transparan. Dan yang keempat adalah fatonah. Pilihlah pemimpin yang cerdas di dalam membaca situasi dan kondisi, cerdas di dalam membaca peluang, cerdas di dalam menyelesaikan masalah, bukan malah membuat masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jumpa lagi di lain kesempatan, dan semoga Anda saya doakan sehat walafiat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan Allah. Yang belum ketemu jodoh, saya doakan ketemu jodohnya. Yang punya hutang, saya doakan segera lunas hutangnya. Dan yang saat ini sedang sakit, saya doakan segera sembuh. Dan yang sedang opname, saya doakan segera sembuh dan pulang berkumpul bersama keluarga. Dan saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.